Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Masa Raya Natal 2020 GKI Peterongan Semarang mengangkat sebuah tema, The Splendor of God's Presence, keagungan ilahi melalui kehadirannya yang insani. Kita akan bersama-sama merenungkan tema ini dalam rangkaian ibadah minggu, mulai dari Minggu Advent pertama pada tanggal 29 November 2020 hingga Minggu Epifani tanggal 3 Januari 2021. Sebagai rangkaian dari Masa Raya Natal, mari bersama-sama dari tempat masing-masing kita turut serta dalam kegiatan Aksi Kasih Natal 2020. GKI Peterongan akan memberikan bingkisan Natal bagi sesama yang membutuhkan. Anggota jemaat dan simpatisan dapat ikut ambil bagian untuk kegiatan ini. Even though, sekalipun pandemi belum berakhir, kita masih dapat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita tuangkan rasa syukur kita melalui tulisan singkat yang mengandung kata even though atau sekalipun. Tulisan ini dapat dikirim melalui Google Form, WhatsApp, maupun kantor TU. Temukan informasi lebih lanjut di Warta dan informasi yang disebarluaskan. Masih dalam rangka Masa Raya Natal, Panitia Natal GKI Peterongan Semarang mengajak setiap kita untuk ikut menyediakan 4 buah lilin Advent yang akan dinyalakan bersama-sama di bagian awal kebaktian di tiap minggunya, mulai dari tanggal 29 November 2020. Tidak diwajibkan untuk memakai lilin dengan bentuk tertentu dengan warna tertentu. Akan tetapi, saudara dianjurkan untuk memakai 3 lilin berwarna ungu atau biru untuk Minggu Advent pertama, kedua, dan keempat, serta 1 lilin berwarna merah muda untuk Minggu Advent ketiga. Lilin ungu atau biru melambangkan pertobatan dalam penantian, sedangkan warna merah muda melambangkan sukacita. Biasanya, keempat lilin disusun melingkar sebagai perlambang terang dan kasih Allah yang tak berkesudahan. Saudara juga dapat menempatkan 1 buah lilin putih di tengah-tengah untuk dinyalakan dalam kebaktian Natal tanggal 24 dan 25 Desember. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, Bible Tour seri ketiga, The Letters. Membaca kronologi dan latar belakang situasi dari surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Pada hari Selasa, 1 Desember 2020 pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dengan pembicara, Bambang Subandrio dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Halo rekan-rekan muda, yuk ikut serta dalam webinar Kompa dengan tema The New Beginning. Pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pembicaranya adalah Evangelis Palguno Setionugroho dari GKI Stadion Semarang. Segera daftar. Temukan informasi lebih lanjut di Instagram Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
merupakan salah satu momen yang indah untuk berbagi. Beri-beli hadir dengan paket Natal unik yang dapat saudara gunakan sebagai sarana berbagi kasih untuk kerabat, sahabat, maupun rekan-rekan. Temukan katalog edisi Desember 2020 yang tersebar melalui WA Group maupun media sosial resmi GKI Peterongan. Lalu, saudara dapat menentukan sendiri isi serta harga paket yang saudara kehendaki. Unik bukan? Batas akhir pemesanan pada hari Minggu 13 Desember 2020. Dan saudara dapat memilih tanggal pengiriman paket, yaitu di tanggal 16, 18, atau 21 Desember 2020. Segera hubungi nomor hotline Beri-beli di 0852 8277 5678 untuk mendapatkan formulir pemesanannya. Dengan membeli paket Natal unik ini, berarti kita telah membantu saudara-saudara kita dalam mengembangkan usaha serta perekonomiannya. Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Tidak setiap insan yang lelah mencari kelegaan. Tidak setiap manusia yang bernaung dalam gelap mencari secercah cahaya. Bukan karena kita tidak ingin, hanya tiada daya untuk berharap. Nyalakan satu lilin, lambang pengharapan, dan biarlah terang Kristus senantiasa menuntun kita pada pengharapan sejati. Karena masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera di dalam kasih dan damai Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki tahun yang baru dalam kalender gerejawi yang kita mulai dengan Advent pertama. Tema kita hari ini adalah menantikan pemulihan. Di minggu Advent yang pertama ini, kita akan diingatkan untuk selalu mempunyai pengharapan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Kau yang lama dinantikan. Agar kami
Mari kita datang saat ini untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau datang ke dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa untuk membawa secercah pengharapan. Kami tahu dan kami percaya Engkau sumber pengharapan bagi dunia. Tetapi kalau kami melihat kehidupan kami Tuhan, kami memohon ampun di hadapan Tuhan, menyadari bahwa ada begitu banyak peristiwa yang seringkali mudah membuat kami patah di dalam harapan kami. Harapan-harapan yang mudah hancur, kami mudah putus asa ketika apa yang kami harapkan tidak terwujud sesuai dengan keinginan kami. Kami lupa untuk berpikir dan mengimani lebih lagi bahwa Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk segala sesuatu yang terindah bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami percaya Engkau adalah sumber harapan tetapi kami tidak sungguh-sungguh menaruh harapan ini kepada Tuhan. Kami masih menaruh pengharapan kami pada keinginan kami sendiri, pada kemampuan kami menghitung-hitung, membuat ekspektasi dan perkiraan apa yang akan kami capai. Ampuni kami Tuhan bahkan ketika di tengah-tengah ketiadaan harapan, begitu sulit seringkali bagi kami untuk bangkit kembali. Terkadang firman Tuhan pun tidak mendapat tempat di hati kami. Ketika kami dikuasai keputusasaan, ketika kami dikuasai keterpurukan, rasanya tak ada masa depan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak sungguh-sungguh memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah mulai Advent yang pertama ini, kami kembali diingatkan dan diajar untuk berserah kepada Tuhan sekaligus berharap tiada henti. Tolong kami untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menggoncang-goncang hidup kami tidak akan tergoncangkan dalam iman sebab harapan kami ada pada Tuhan. Inilah kami Tuhan, terima kasih untuk anugerah pengampunan yang kembali kami terima. Berkatilah jalan hidup kami ke depan sehingga kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber pengharapan kami. Amin. Bagi kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Surga turunlah, mendiam
Mari kita kembali berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kini hati kami telah siap untuk Tuhan taburi dengan setiap benih yang baik, benih-benih firman yang akan terus bertumbuh di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dimampukan untuk mengerti dengan segala keterbatasan kami. Tolong kami untuk merasakan sentuhan kuasa Tuhan itu. Sungguh-sungguh Tuhan hadirkan bagi kami saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Tuntun kami di sepanjang hidup kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan memperhatikan satu bagian bacaan Alkitab yang terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Sakaria pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 23. Sakaria 8 ayat 1 sampai 23. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu, sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan.
Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim, tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa, Kau beri mereka makanan, roti cucuran air mata. Kau buat kami menjadi bahan olakan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Saudara-saudara, tema kita hari ini menantikan pemulihan. Mari kita perhatikan slide kita yang pertama ini, saudara. Apakah saudara saat ini sedang menunggu gambar apa ya yang akan muncul? Ini kok loadingnya tidak selesai-selesai. Mengunduh terus. Apa ya yang akan muncul sesudah ini? Apakah saudara sedang menunggu? Saudara, kesalahan bukan pada tim multimedia.
Saya memang memakai gambar ini untuk mengantar kita masuk lebih dalam perenungan ini. Gambar ini mengingatkan kita setiap kali kita mengunduh sebuah file, ketika belum saatnya file itu terbuka, dia akan terus berputar. Dan kita tahu itulah waktu tunggu. Waktu tunggu di antara kita menekan satu tombol untuk mengerjakan perintah itu sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan kita, bukankah seringkali juga ada hal-hal yang seperti ini? Penderitaan, sakit, kesesakan, kegagalan, bahkan masa pandemi ini. Mungkin seringkali ada yang melihatnya seperti lingkaran ini yang terus berputar-putar, seperti mengunduh tidak selesai-selesai. Kita menjalani hari-hari sambil bertanya-tanya, kapan ya Tuhan menolong kita? Kita menjalani minggu demi minggu sambil berharap, semoga sudah sedikit lagi waktu kegenapannya terjadi, pemulihan terjadi, pandemi selesai, masalah selesai. Saudara-saudara, kita seringkali menunggu di saat kita berada di situasi yang kita tidak harapkan. Kita menunggu pemulihan terjadi. Tetapi sayangnya saudara-saudara, ketika kita menantikan pemulihan, banyak orang juga yang kemudian gagal untuk memaknai masa kininya. Yang selalu dilihat adalah nanti kondisi di mana saya sudah dipulihkan itu. Kapan ya kok tidak sampai-sampai? Kapan ya kok prosesnya begitu panjang? Tetapi gagal untuk melihat sebetulnya ada juga berkat-berkat yang Tuhan berikan di masa-masa menunggu itu. Saudara, hari ini kita mau belajar mengawali perenungan kita ini bahwa menanti itu bukan sekedar sebuah waktu antara yang tidak berguna. Menanti itu bukan sekedar sebuah waktu antara yang tidak berguna. Dalam penantian itu Tuhan bisa mengerjakan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Saudara, mari kita melihat dari bacaan kita tadi apa yang terjadi pada bangsa Israel, khususnya Yehuda di masa pelayanan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria melayani di Israel Selatan dalam masa di mana umat Israel mula-mula pulang dari pembuangan, saudara. Tahun 538 sebelum Masehi adalah tahun yang bersejarah bagi mereka. Kenapa? Karena Kores, seorang raja Persia, di mana mereka dikuasai oleh kerajaan Persia pada waktu itu, Kores mengizinkan orang-orang Yahudi kembali untuk pulang ke Yerusalem, untuk membangun Yerusalem, untuk membangun bait Allah mereka. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, saudara-saudara. Kores bukan seorang raja yang mengenal Allah Israel. Siapa yang berani berharap bahwa Kores akan membukakan pintu bagi mereka untuk pulang ke negerinya? Sedangkan pulang ke negerinya itu adalah impian begitu banyak orang Israel dalam pembuangan. Mereka yang mengimpi-impikan kapan ya bisa pulang ke Yerusalem, kapan bisa membenahi bait Allah Yerusalem dan kembali pada kemuliaan kemegahannya. Tetapi puluhan tahun berlalu. Dan mungkin juga di antara mereka sebagian sudah tidak lagi berani berharap. Tahun demi tahun berlalu dan mereka masih menjadi bangsa budak. Tetapi pada tahun ini Kores memberikan izin bagi mereka untuk pulang ke Yerusalem. Ketika mereka pulang ke Yerusalem, saudara-saudara, lebih dari 42.000 orang berjalan kembali ke Yerusalem. Lebih dari 4 bulan perjalanan, mereka dengan hati yang berbunga-bunga kembali ke tanah airnya. Mereka dengan pengharapan membangun Yerusalem kembali dengan semangat yang luar biasa. Dan betul sampai di sana mereka kembali untuk memulai pembangunan bait Allah. Mereka membangun dengan penuh harapan. Saudara-saudara, ini seperti kalau kita mengalami keadaan-keadaan di mana kita minta berkat Tuhan untuk rencana-rencana kita. Langkah pertama Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalannya. Tuhan kasih berhasil, bahkan melampaui ekspektasi kita. Lalu dengan semangat, walaupun kita lelah, kita maju untuk langkah kedua.
mengupayakan lagi yang terbaik. Ternyata langkah kedua diberkati lagi oleh Tuhan dengan cara yang melampaui pikiran kita. Sungguh luar biasa Tuhan bukakan jalan. Seperti harapan yang sedang menanjak di dalam pergumulan-pergumulan yang terpendam selama ini, satu demi satu mendapatkan jawaban. Saudara pernah berada di situasi itu? Kalaupun kita lelah untuk mengusahakannya, kita tidak akan tertawan dalam kelelahan di situasi ini. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Dan kita akan mengusahakan lagi yang terbaik. Langkah ketiganya apa? Supaya langkah pertama dan kedua yang sudah diberkati itu tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudara, di tengah harapan yang menanjak, di tengah pembangunan kembali bait Allah, bahkan dicatat juga dalam Alkitab, Kores itu memberikan harta benda yang sangat banyak bagi orang-orang yang pulang ke Yerusalem itu, supaya dengan harta benda itu mereka bisa memulai pembangunan mereka. Betapa mereka mengalami berkat yang sangat luar biasa, saudara. Mereka sudah disiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, tinggal membangun. Tetapi apa yang terjadi sekitar 2 tahun kemudian? Pertentangan mulai muncul. Orang-orang Samaria yang tidak menyukai atau tidak sepakat tentang pembangunan bait Allah itu, mereka bahkan memakai cara-cara yang licik, saudara. Saudara, saya sarankan untuk membaca kisah lengkapnya dari kitab Esra khususnya. Kita akan terheran-heran bahwa di masa itu pun orang sudah begitu liciknya untuk menjatuhkan pihak lain. Bahkan dengan menyuap penguasa-penguasa setempat. Untuk apa? Untuk menghambat pembangunan bait Allah ini. Saudara-saudara, mimpi yang besar, harapan yang sedang menanjak tadi, dibentur dengan kondisi yang menentang mereka. Seperti digempur dari banyak arah, akhirnya gak kuat, saudara. Apa yang terjadi? Umat yang tadinya membangun dengan sangat semangat bait Allah Yerusalem, akhirnya harapannya patah. Akhirnya pembangunan itu berhenti. Akhirnya fokus mereka beralih dari semangat untuk membangun bait Allah menjadi semangat untuk membangun rumahnya masing-masing. Ironis ya, saudara. Seolah-olah berkat Tuhan di kotak pertama dan kotak yang kedua ini tidak cukup bagi mereka untuk melanjutkan semangat mereka. Terlalu berat untuk lanjut bertahan, terlalu berat untuk menyemangati diri sendiri di saat-saat yang seperti ini. Kita perhatikan, saudara-saudara, bagaimana harapan ini hilang. Diawali dengan harapan yang menanjak, diawali dengan sebuah sukacita dan harapan yang begitu besar. Tetapi dalam kurun waktu yang singkat, hanya sekitar 4 tahun, hancur berantakan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang pernah atau bahkan mungkin sedang mengalami yang seperti ini, saudara-saudara. Di masa-masa ini, ketika harapan demi harapan sedang dibangun, tapi tiba-tiba saja ada kondisi yang menghancurkannya. Kalau kita membayangkan kondisi orang-orang Yehuda pada waktu itu, saudara, mungkin kita pun juga bertanya-tanya sama Tuhan. Maksudnya Tuhan ini apa sih? Tuhan sudah tolong kita untuk kembali ke Yerusalem. Itu berkat yang sangat mengherankan. Tuhan sudah tolong kita perlengkapi dengan harta benda untuk mulai membangun dari tidak punya apa-apa. Mereka punya emas, perak, dan semua perabot yang dibutuhkan untuk membangun. Tetapi tiba-tiba mereka mengalami persoalan yang sangat berat. Ini apa maksudnya Tuhan? Kalau Tuhan buka jalan kok setengah-setengah? Kalau Tuhan buka jalan dari awal, kenapa yang sekarang gak dibuka juga? Saudara-saudara, mungkin ini juga yang terkadang menjadi pengalaman hidup anak-anak Tuhan. Ketika kita punya rencana-rencana sukacita, tinggal selangkah lagi kayaknya rencana itu bakal tercapai. Kita sudah bikin perhitungan, kita sudah persiapkan dengan matang, dan semuanya berhasil sampai tahap ini. 1 langkah lagi, tiba-tiba masalah besar datang, batal. Ketika kita sedang semangat-semangatnya menyusun acara sukacita, ada kehilangan. Ketika kita menoleh hari-hari kita yang lalu di awal tahun 2020,
Kita sedang semangat-semangatnya untuk mewujudkan resolusi demi resolusi tahun baru. Belum genap 3 bulan pertama tahun ini, pandemi datang. Acara keluarga, acara kantor, acara gereja dihentikan, didesain ulang. Apa yang terjadi? Kalau begitu bagaimana kita melihat harapan ini? Bahwa ternyata harapan itu bisa kita bangun. Tetapi terkadang Tuhan kok juga mengizinkan sesuatu yang membuat harapan kita itu seolah hancur berantakan. Sehingga banyak orang merasa harapannya mulai hilang. Hidupnya hancur lebur seperti gambar kaca ini. Sudah tidak mungkin dilem satu persatu. Begitu rumit, begitu sulit perjuangannya, tidak mungkin lagi. Ya saudara-saudara, kalau kita lanjut dalam cerita Sakaria tadi. Setelah 534 pertentangan itu terjadi, tahun-tahun mereka menghentikan pembangunan. Tahun 520 sebelum Masehi, Tuhan kirim Sakaria. Bahkan kalau saudara baca dalam Alkitab, Sakaria tidak sendirian, ada seorang yang juga melayani bersamanya yaitu Nabi Hagai. Sakaria dan Hagai ini mendorong umat untuk melanjutkan pembangunan bait Allah, menyemangati mereka, mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan terus menyertai mereka, jangan patah semangat, jangan buru-buru menyerah. Perhatikan ini saudara-saudara, di tengah kondisi ketiadaan harapan, di tengah kondisi bangsa yang sudah mulai kehilangan visi bahkan bertahun-tahun, Tuhan itu tidak putus asa mengirim suara untuk umatnya supaya mereka bangkit dari keterpurukan. Sakaria dan juga Hagai diutus untuk membawa berita itu. Mereka menyuarakan kehendak Tuhan. Mereka mengingatkan kepada umat. Meskipun di saat harapanmu terasa runtuh dan hancur, Tuhan masih ada bersama denganmu. Meskipun di saat harapan kita terasa runtuh dan hancur, entah oleh sebab apapun saudara-saudara, ini masih berlaku bagi kita. Tuhan masih ada bersama dengan kita. Bagi umat Israel, orang-orang Yehuda pada waktu itu Tuhan menyapa dengan janji-janjinya. Sangat banyak janji Tuhan yang tadi kita baca. Tuhan mengatakan, aku akan diam di tengah Yerusalem. Tuhan mau diam bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan memelihara kehidupan. Tadi kita baca ya, akan ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang berjalan-jalan sekalipun sudah membawa tongkat, tapi mereka masih duduk-duduk di kota. Anugerah kehidupan, pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi umat sampai lanjut usia. Ada anugerah keamanan dan harmoni, anak-anak bermain di jalanan kota. Tuhan mengatakan, aku akan membawa pulang umatku ke Yerusalem. Tuhan akan menabur damai sejahtera, Tuhan akan memberkati tanah untuk memberi hasil, buah anggur, pohon anggur menghasilkan buah, langit memberikan air embun, Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, di tengah kondisi ketiadaan visi, mendapatkan janji ini. Gak mudah saudara-saudara. Mungkin kita pernah juga mengalami di tengah persoalan berat terus mendapat sebuah firman Tuhan. Oke, firman itu benar, firman itu terdengar menguatkan, tapi mungkin dalam hati kecil kita mengatakan, apa iya itu juga akan terjadi dalam hidupku? Oke, itu bisa menjadi satu hal yang berlaku dalam kehidupan orang lain yang mempersaksikannya, tapi bagaimana dalam hidupku? Apakah itu juga akan aku alami? Saudara-saudara, Tuhan memberikan janjinya. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Apalagi yang Tuhan berikan buat umatnya. Tuhan mengirimkan Sakaria, Hagai. Tuhan kirimkan orang-orang tertentu yang spesial untuk berbicara kepada mereka di saat mereka membutuhkan. Tuhan mencukupkan kehidupan mereka dari hari ke hari. Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan bagi pembangunan. Apa yang sedang Tuhan berikan di sini saudara? Harapan baru. Inilah Tuhan yang bertindak. Tuhan memberikan harapan baru di tengah orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan. Bagi kita pun, kalau kita melatih kepekaan iman kita untuk melihat cara-cara Tuhan bekerja, mungkin kita akan takjub bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin terkadang yang Tuhan kirimkan menjadi orang-orang spesial untuk menguatkan kita, itu adalah anak-anak kita. Mungkin itu adalah teman atau orang tua atau mungkin seorang yang belum pernah kita kenal sebelumnya.
Tuhan bisa pakai cara siapapun, apapun, Tuhan itu bertindak memberikan harapan baru bagi hidup umatnya. Jadi saudara-saudara, mari kita percaya dengan Tuhan yang bertindak bagi hidup kita itu. Maka dalam gelapnya malam, dalam kelamnya keputusasaan, dalam sepinya kesendirian kita, dalam buntunya pemikiran, dalam lelahnya raga dan tak berdayanya asa, dalam perihnya luka dan ngilunya duka, Tuhan tetap di sana dengan harapan yang baru. Maka tetaplah bertahan, tetaplah melangkah, Tuhan masih bekerja dalam hidup umatnya. Saudara-saudara, inilah Tuhan yang mau mengatakan kepada kita, sekalipun dalam kehancuran, aku ada bersamamu. Yang kedua, saudara-saudara, kita diajak untuk percaya bahwa ternyata Tuhan itu tidak semata-mata menginginkan kehancuran umatnya, tapi Ia sedang membentuk umatnya. Apa bedanya menghancurkan dengan membentuk, saudara? Sekalipun terkadang sama-sama ada kehancuran yang terjadi, tetapi dalam proses pembentukan yang hancur itu belum final, masih diproses. Gambar ini kaca yang dipanaskan lebih dari 1000 derajat Celcius untuk menjadi cair dan kemudian diproses lagi menjadi indah. Kalau buat kita mungkin gambar yang tadi di awal, keping-keping kaca itu sudah menjadi tanda keputusasaan dan akhir dari segalanya. Belum bagi Tuhan, saudara. Meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Lewat setiap peristiwa, percayalah Tuhan terus membentuk kita untuk menjadi semakin serupa dengan kehendak-Nya. Nah, bicara soal pembentukan ini, umat Israel yang tadi ditolong oleh Tuhan itu, mereka pun dibentuk sementara mereka masih menantikan pemulihan bagi Yerusalem. Firman Tuhan tadi mengatakan, jangan takut, kuatkan hatimu. Lakukanlah ini, berkatalah benar, laksanakanlah hukum, jangan merancang kejahatan, jangan mencintai sumpah palsu. Sehingga umat Israel di Yerusalem itu akan disebut sebagai umat Tuhan. Yerusalem akan disebut sebagai kota setia, dalam terjemahan King James Version dikatakan the city of truth. Kota kebenaran, mereka akan menjadi people of truth. Mereka akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Bagaimana cara pembentukannya? Lewat masalah, lewat pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan bukankah itu juga terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, saudara-saudara? Ketika kita menengok lagi pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa mengatakan betul ya, Tuhan itu kasih saya pengalaman itu dan dari situ saya bisa belajar bagaimana caranya betul-betul hanya berserah kepada Tuhan dan tidak mengandalkan yang lain. Yang saya tidak akan bisa pelajari kalau saya masih punya banyak hal untuk diandalkan. Betul ya, Tuhan ajarkan kepada saya kerendahan hati justru melalui pengkhianatan, penolakan dan sebagainya. Yang kalau saya tidak lewat itu saya tidak akan tahu rasanya. Bagaimana Tuhan itu ditolak, diludahi ya. Bahkan dianiaya. Nah, saudara-saudara, ada 3 kata kunci dalam pembentukan bagi umat Israel ini, yaitu kebenaran, kesetiaan, dan damai. Tuhan mau membentuk mereka. Sekalipun masa ini adalah masa pemulihan, masa di mana mereka masih harus menunggu pemulihan yang sesungguhnya itu terjadi. Mereka dibentuk, mereka tidak diam saja dalam pasif, tetapi mereka terus dibentuk. Kiranya kita juga seperti itu ya saudara-saudara. Mungkin di antara kita ada yang sedang menunggu sebuah pemulihan khusus dalam hidup kita. Mari kita melihat bahwa Tuhan juga pakai setiap peristiwa untuk membentuk hidup kita. Yang terakhir saudara-saudara, nantikan pemulihan Tuhan itu dengan tetap menjadi berkat. Terkadang saudara, kalau kita menunggu pemulihan bagi diri kita, fokus kita di mana? Fokus kita adalah kapan hidupku menjadi lebih baik dari ini. Terus bagaimana menjadi berkat bagi orang lain? Tunggu dulu, itu bukan masalahku sekarang. Masalahku adalah hidupku harus jadi lebih baik dulu. Kita menjadi orang-orang yang egois saudara. Ketika kita menantikan pemulihan dalam hidup kita, kita jadi merasa panggilan untuk jadi berkat itu bukan panggilan saya. Tetapi kepada umat Israel, orang-orang Yehuda ini, Tuhan justru mengatakan, ketika kamu dipulihkan, kamu itu harus tetap menjadi berkat. Sampai kalau kita baca tadi di ayat 23 saudara, ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang mengatakan,
kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bukankah indah kalau hidup kita seperti ini, saudara? Sampai orang di luar itu melihat kita dan mengatakan, saya tahu pergumulan hidupmu, saya tahu hidupmu tidak gampang, saya tahu peliknya permasalahanmu, tapi aku akan tetap menyertai kamu karena aku tahu bahwa Allah beserta dengan kamu. Maka aku akan tetap belajar dari kamu karena aku tahu bahwa kamu ini ditolong Tuhan. Itu adalah hidup yang menjadi kesaksian. Kalau menjadi seperti itu, saudara-saudara, maka waktu tunggu kita itu bisa menjadi penantian yang penuh dengan sukacita pengharapan. Dan di dalam terang perjanjian baru, dalam iman kita kepada Kristus, apa yang disampaikan Tuhan melalui Sakaria ini bukan hanya berbicara tentang pulihnya Yerusalem dan bait Allah yang kedua, saudara. Tetapi juga berbicara tentang bagaimana Tuhan nantinya akan datang di tengah-tengah dunia melalui Kristus. Dia yang menjadi sumber pengharapan bagi dunia ini supaya setiap pengikutnya tidak akan pernah kehabisan pengharapan apapun yang terjadi. Jadi saudara-saudara, memasuki masa Advent ini, mari kita menantikan Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup kita, mari kita menantikan pemulihan Tuhan dengan fokus kepada Tuhan, tapi juga dengan karya yang terbaik dari hidup kita. Meskipun di saat harapan kita terasa runtuh, percayalah Tuhan masih ada bersama kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak semata-mata menginginkan kehancuran kita. Semua proses ini belum selesai, Ia masih sedang membentuk kita. Dan nantikan pemulihan dengan tetap menjadi berkat. 3 hal ini juga secara khusus bagi saudara-saudara yang akan menerima baptis dan mengaku percaya pada hari ini. Jalan hidup ke depan tidak selalu mudah bagi kita. Semua yang kita harapkan mungkin tidak selalu terpenuhi dengan cara yang kita inginkan. Tetapi lakukanlah bagian yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dengan ketiga hal ini kita akan terus memandang Tuhan sebagai sumber pengharapan. Selamat memasuki masa Advent, saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menguatkan kita untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita untuk merenungkan firman-Nya. Jemaat Tuhan, kini akan dilayankan baptisan kudus dan sidi atau pengakuan percaya. Baptis kudus diberikan untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a yang mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptis kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umat-Nya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan pengakuan iman atau sidi diberikan bagi saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus melalui iman percaya orang tua. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Melalui baptisan kudus maupun sidi, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia, dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Kristus Sang Kepala Gereja, bahwa Engkau terus berkarya dalam setiap masa kehidupan kami. Sekalipun di masa-masa yang seperti sekarang ini, Engkau tetap memanggil anak-anak-Mu untuk boleh
menyatakan imannya menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh melaksanakan baptis dewasa dan pengakuan percaya bagi 10 anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati baptis dan sidi ini, sehingga bukan sekedar menjadi sebuah ritual agama, tetapi ini menjadi sebuah komitmen seumur hidup bagi setiap anakmu. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan yang terus dipersatukan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ajar kami untuk saling menerima, bahkan juga menerima saudara-saudara kami sebagai anggota-anggota yang baru untuk saling mendukung di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan menerima baptis dan sidi, kini saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? 2. Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup yang lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? 3. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan yang bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Dan yang keempat, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Dean Arga Indra Kusuma? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Deborah Cynthia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Dedi Yeskiel Suitu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Eunike Aurelia Widodo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Yosefanya Felicia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Josefarel Fabian? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Lavelina Rafa Aji Kusuma? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Mardiana Fabian Benedikta Suitu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Dias Arya Indra Kusuma? Ya, saya percaya dan berjanji. Dan apakah jawab saudara Christian Perdana Kusuma? Ya, saya percaya dan berjanji. Jemaat Tuhan, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis di sidi mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ini akan dilayankan sakramen baptis dan sidi. Saudara Dean Arga Indra Kusuma. Dean Arga Indra Kusuma, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dean, percayalah firman Tuhan dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 yang mengatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Amin. Deborah Cynthia. Deborah Cynthia, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Deborah Cynthia, ingatlah firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dedi Yeskiel Suitu. Dedi Yeskiel Suitu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dedi Yeskiel Suitu, dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Eunike Aurelia Widodo. Eunike Aurelia Widodo, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Eunike, dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Yosefanya Felicia. Yosefanya Felicia, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yosefanya Felicia, dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin. Joseph Farel Fabian. Joseph Farel Fabian, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Joseph Farel Fabian, dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Lavelina Rafa Aji Kusuma.
Lavelina Rafa Aji Kusuma. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lavelina, dengarkanlah firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Mardiana Favian Benedikta Suitu. Mardiana Favian Benedikta Suitu. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mardiana, dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 66 dan 68. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Amin. Kini untuk kedua saudara kita yang akan sidi atau mengikrarkan imannya, Dias Arya Indra Kusuma. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Dias Arya Indra Kusuma, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Dias, dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Christian Perdana Kusuma. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Christian Perdana Kusuma, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Christian, dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang keempat. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Saat ini saya mengundang saudara-saudara yang telah menerima baptis dewasa dan mengaku percaya untuk menempatkan diri di depan sini untuk menerima berkat Tuhan, dan nanti jemaat akan merespon dengan lagu Kiranya Khalik Dunia. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, kiranya melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya
Saudara-saudara yang baru dibaptis dan mengaku percaya, Tuhan telah memanggil saudara dalam suatu kehidupan yang baru. Karena itu kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, serta kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara juga telah dipersatukan dengan Kristus dan anggota tubuh Kristus, yaitu kita semua. Saudara kini telah menjadi anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Jadilah saksi-saksi Kristus yang berani hidup oleh iman. Saudara dipersilakan untuk berbalik arah, menghadap ke arah jemaat. Jemaat sekalian, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai anggota keluarga besar di tengah persekutuan kita. Mari kita terus bertumbuh dengan saling mendukung dan saling melengkapi. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui persekutuan umat-Nya. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami menyandarkan segala harapan kami kepadamu. Engkau Allah yang begitu setia, Engkau Allah yang begitu baik. Di tengah syukur kami akan saudara-saudara kami yang menerima baptis dan mengaku percaya, kami menyerahkan mereka ini ke dalam tangan Tuhan untuk terus Tuhan tumbuhkan imannya. Sehingga baptisan dan pengakuan percaya pada hari ini justru menjadi sebuah awal yang baru bagi mereka untuk semakin semangat bertumbuh di dalam Kristus. Berkati mereka dengan segala hal yang dicita-citakannya. Biarlah Tuhan selaraskan dengan kehendak Tuhan bagi masa depan mereka yang penuh dengan harapan. Berkati orang tua dan keluarga yang mengasihi dan mendukung mereka untuk menerima baptisan dan pengakuan percaya ini. Biarlah sebagai keluarga-keluarga mereka juga terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan, di tengah segala pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, beri kami kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa terarah hanya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan sekedar apa yang menjadi agenda untuk kehidupan kami. Tuhan yang akan tolong kami untuk menghadapi setiap persoalan yang ada dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tanpa kehilangan pengharapan. Karena hanya pada Tuhanlah pengharapan kami. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan dan juga seluruh dunia yang masih juga harus menangani pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan bukakan jalan bagi kami sehingga kehidupan boleh tetap terpelihara dalam belas kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang menyerahkan diri untuk menjadi pelayan dalam kemanusiaan untuk menolong orang-orang yang terkena virus COVID-19. Tuhan lindungi mereka, para tenaga medis, Tuhan yang akan jagai dan tolong topang mereka juga, sehingga mereka juga terus dikuatkan untuk berkarya di tengah segala kondisi ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, sehingga di dalam segala keputusan dan hal-hal yang dipertimbangkan untuk perencanaan ke depan, itu boleh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati perdamaian dunia kami ini. Kami menyerahkan segala pengharapan kami ini ke dalam tangan Tuhan, percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan Natal
melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apapun cara yang saudara pilih, tambahkan keterangan peruntukan persembahan saudara. Untuk keterangan lengkap dapat dibaca di warta gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nat yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati dan menyertai hidup kami. Engkau mencukupi kebutuhan kami. Engkau memberi kekuatan dan keterampilan kepada kami untuk berkarya. Pada kesempatan ini, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita. Biarlah bersama dengan persembahan ini, kami juga persembahkan segenap tubuh dan jiwa kami untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita diutus untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa meskipun di saat harapan kita terasa runtuh dan hancur, Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak semata-mata menginginkan kehancuran kita, tapi Tuhan sedang membentuk kita. Dan percaya Tuhan menguatkan kita untuk tetap jadi berkat, sekalipun kita masih di dalam masa-masa penantian. Mari kita memuji nama Tuhan, ya Yesus, Dikau kurindukan. Rindukan lipu
Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.